Dulu jauh di bawah Vietnam, kini Garuda tancap gas ke peringkat 118 FIFA. Thailand dan Vietnam kalang kabut. Jangan cuma mikirin Malaysia, Vandenberg ingatkan timnas U23 Indonesia untuk waspadai semua lawan di ASEAN Cup. Indonesia dirugikan AFC, ubah-ubah aturan demi untungkan tim Timur Tengah. Sebelum kita bahas lebih dalam video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah resmi menorehkan sejarah baru pada Kamis 10 Juli 2025 dengan menembus peringkat 118 dunia dalam ranking FIFA. Pencapaian tertinggi sejak Mei 2006 ketika mereka berada di posisi 110. Setelah periode tersebut, performa tim Garuda sempat mengalami penurunan drastis, bahkan mencapai titik terendah pada Agustus 2016 di peringkat 191 dunia, tak lama setelah bebas dari sanksi FIFA di bawah asuhan almarhum Alfred Riedel. Namun, momentum kebangkitan dimulai pada September 2021 ketika dua kemenangan atas Taiwan di play-off kualifikasi Piala Asia 2023 melambungkan peringkat Indonesia dari 175 ke 165. Rentetan hasil positif pun menyusul, termasuk finish sebagai runner-up Piala AFF 2020, lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, dan melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini semakin diperkuat dengan kemenangan atas China di matchday ke-9 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menambah 11,6 poin FIFA dan mendorong Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 123 ke 118 dalam rilis terbaru Juli 2025. Sementara itu, rival-rival Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam justru mengalami penurunan. Thailand turun 3 peringkat 99 ke 102 setelah kalah dari Turkmenistan, sedangkan Vietnam anjlok 4 posisi 109 ke 113 usai dibantai Malaysia 0-4. Ironis, karena pada Mei 2021, Vietnam pernah unggul 81 peringkat atas Indonesia 92 versus 173. Di sisi lain, Malaysia yang menang atas Vietnam melesat 5 peringkat 131 ke 126, menunjukkan ambisi mereka sebagai kekuatan baru Asia dengan mengandalkan pemain naturalisasi, termasuk bek mantan Sporting Gijon Nacho Mendes. Dengan tren positif ini, Timnas Indonesia tidak hanya membuktikan kemajuan signifikan, tetapi juga menyiratkan potensi untuk terus mengejar ketertinggalan dari rival-rival regionalnya. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, mengaku tidak ingin terlalu memusingkan laga melawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025, meski memahami betapa panasnya rivalitas antara kedua tim. Bagi pelatih asal Belanda itu, semua pertandingan dalam grup sama pentingnya, termasuk laga perdana melawan Brunei Darussalam yang justru menjadi fokus utamanya saat ini. Timnas U23 Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Dengan jadwal pertandingan perdana melawan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 Juli 2025. Dilanjutkan lawan Filipina 3 hari kemudian sebelum bertemu Malaysia pada 21 Juli. Vandenberg menegaskan bahwa meski pertandingan lawan Malaysia selalu istimewa, timnya tidak boleh lengah dan harus memperlakukan setiap laga dengan keseriusan yang sama. Saya senang bisa melawan Malaysia, tapi pertandingan pertama sama pentingnya dengan yang kedua dan ketiga. Kami tidak boleh hanya fokus ke satu lawan, tegas mantan pemain Ajax tersebut. Ia menekankan bahwa target utama adalah memastikan tim dalam kondisi terbaik secara fisik dan taktik, dengan terus berusaha meningkatkan performa dari hari ke hari, layaknya persiapan tim elit di kompetisi seperti Liga Champions. Vandenberg juga memastikan bahwa para pemain termasuk Doni Tripamungkas dan kawan-kawan sedang dalam kondisi prima dan siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tanpa meremehkan lawan manapun. Kami harus berpikir step by step,
Pertama Brunei, lalu Filipina, baru Malaysia. Tidak ada ruang untuk puas diri karena level persaingan akan semakin berat. Pungkasnya, menegaskan filosofinya untuk terus mendorong peningkatan kualitas tim demi hasil maksimal di turnamen ini. Sebuah keputusan aneh yang penuh tendensi kembali dilakukan oleh AFC, Induk Sepak Bola Asia terkait penentuan tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat yang menuai kontroversi dan kritik dari banyak pihak. Hanya beberapa jam setelah FIFA merilis peringkat terbaru pada 10 Juli 2025, AFC langsung bergerak cepat dengan mengeluarkan pembagian pot seeding untuk 6 tim yang lolos ke ronde keempat, dan yang mengejutkan adalah keputusan mereka yang terkesan dipaksakan untuk mempertahankan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah meskipun data peringkat FIFA terbaru sudah tidak mendukung keputusan tersebut. AFC tetap mempertahankan pembagian pot yang sebelumnya sudah kuat-kuat direncanakan, di mana Qatar dan Arab Saudi ditempatkan di pot pertama, Irak dan Uni Emirat Arab di pot kedua, sementara Indonesia bersama Oman di pot ketiga. Sebuah konstelasi yang semakin menguatkan kecurigaan bahwa AFC sengaja memanipulasi aturan untuk memastikan dua negara Timur Tengah tersebut menjadi tuan rumah. Padahal sebelumnya AFC sendiri sudah berulang kali mengubah format penentuan tuan rumah. Awalnya mereka menyatakan bahwa tuan rumah akan diberikan kepada dua tim peringkat ketiga dan keempat terbaik di ronde ketiga seperti yang diumumkan di laman dekamafc.com pada 1 Juli 2023. Namun kemudian di tengah jalan mereka mengubahnya menjadi mekanisme bidding yang membuat beberapa negara seperti Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan China bersemangat mempersiapkan diri untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun lagi-lagi AFC berbalik arah dan tiba-tiba memutuskan tanpa konsultasi lebih dulu bahwa Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah dengan alasan memiliki peringkat FIFA tertinggi. Meskipun pada kenyataannya setelah rilis peringkat FIFA terbaru 10 Juli 2025, Irak justru melompat ke peringkat 58, menggeser Arab Saudi yang turun ke posisi 59, sehingga seharusnya Qatar dan Irak lah yang memenuhi syarat sebagai dua tim dengan peringkat tertinggi. Ironisnya, meskipun fakta ini sudah jelas, AFC tetap bersikukuh pada keputusannya dan tidak mengubah penunjukan tuan rumah, sebuah tindakan yang dianggap banyak pihak sebagai bukti ketidakadilan dan ketidaktransparan dalam proses pengambilan keputusan oleh Federasi Sepak Bola Asia tersebut, yang seolah lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi daripada prinsip fair play dalam sepak bola. Nah, itu tadi fakta kontroversial keputusan AFC. Kalian setuju nggak sama keputusan ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya.